Jadi kawula maupun masyarakat di Nusantara ini tidak perlu khawatir. Tapi yang penting adalah mensyukuri dan selalulah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa supaya mendapatkan perlindungan daripadanya. Karena memang walaupun tidak bisa dihancurkan dengan senjata yang mereka miliki, tetapi abu daripada itu bisa masuk ke sini. Hanya orang-orang yang mempunyai kedalaman jiwa, kedalaman keyakinan yang bisa menepis daripada akibat-akibat dari debu-debu nuklir tersebut. Senjata-senjata dari masa lalu semuanya mempunyai kandungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Pak Kamsir. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Fans Pak Depokan Bledek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Pak Depokan Bledek, menonton setiap videonya yang ada dari awal hingga akhir, membagikan videonya, memberikan like, dan juga menuliskan komentar di setiap video yang ada. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bledek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek senantiasa meridhoi apa yang Allah berikan pada subscriber saat ini, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang subscriber sedang jalani. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun non medis, baik pada diri subscriber sendiri maupun pada orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan atas penyakit tersebut, Allah kuatkan jasmani dan rohani, dan Allah ampuni setiap dosa-dosa yang ada. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun masalah pada orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah berikan jalan keluar, Allah tunjukkan jalan keluar atas masalah tersebut, Allah berikan hikmah atas masalah tersebut, Allah kuatkan dan Allah berikan kesabaran dalam menampaki masalah tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang mempunyai hajat, atau bagi diri subscriber sendiri dan orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah kabulkan apa yang menjadi hajat atau harapan dari subscriber, baik itu harapannya di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah berikan yang terbaik dari terkabulnya setiap hajat yang ada. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini masih sendiri atau belum mempunyai suami atau istri, atau sudah pernah mempunyai suami atau istri tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan jodoh yang soleh dan soleha, jodoh yang nanti bisa menemani dalam ibadah sepanjang hidupnya, jodoh yang nanti bisa membersamai dalam setiap duka maupun bahagia, dan nantinya bisa melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Bagi keluarga subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini belum diberikan momongan oleh Allah, belum dititipkan momongan oleh Allah, semoga segera Allah berikan momongan, Allah haturkan, Allah berikan di tengah-tengah subscriber semuanya seorang anak yang soleh dan soleha, anak yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Bagi keluarga subscriber Padepokan Bedek yang sekarang ini sudah mempunyai anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anaknya yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah yaitu Islam, taat kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, dan nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin amin. Keluarga subscriber Padepokan Bedek senantiasa Allah berikan sakinah, mawaddah, warohmah. Allah jauhkan dari segala bala, dari segala musibah, dari segala penyakit, dan Allah berikan yang terbaik. Allah jaga keluarga subscriber Padepokan Bedek hingga anak keturunannya sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih bersama dengan Pak Kamsir ya, Pak Kamsir ya. Bagaimana kabarnya Pak Kamsir? Sehat? Alhamdulillah, pangestunipun. Alhamdulillah. Ini Padepokan Bedek pada video kali ini kita akan membahas tentang sebenarnya Nusantara ini ya dahulu dan nanti yang akan datang nih ya Pak ya. Terkait dengan kondisi dunia saat ini yang penuh dengan perang ya. Apalagi ini sedang terjadi perang antara Israel dan apa itu namanya? Iran ya. Nah itu kan pemicunya bahwa kekhawatiran Israel terhadap program nuklir dari Iran ya Pak ya. Nah kalau kita lihat itu dari berbagai banyak sumber itu bahwa senjata-senjata Nusantara di masa lampau itu ternyata setelah dilakukan penelitian itu ada kandungan apa itu namanya? Uranium ya. Uranium sebagai bahan utama dalam bibit nuklirnya itu ya. Wah, berarti kalau seperti ini kan sungguh luar biasa sekali peradaban Nusantara di masa lampau ya Pak ya. Nah, ini nanti kita akan coba cari tahu sebenarnya Nusantara atau Indonesia ini apakah benar sudah mempunyai teknologi nuklir ya sejak dulu, dan bagaimana nantinya ke arah depan dalam menghadapi dinamika internasional yang semakin lama ini kok sepertinya akan terjadi perang gitu loh Pak ya. Dan bagaimana bangsa Indonesia nantinya ke depannya dalam menghadapi situasi global yang begitu dinamis dan tidak apa itu namanya karuan ini ya loh. Nanti kita akan coba hadirkan salah satu dari leluhur ya, terkait dengan apa itu namanya senjata-senjata nuklir di masa lampau, dan kenapa sekarang ini malah justru kalau dilihat kita belum ini ya Pak ya, belum terlalu apa itu namanya memprogramkan itu loh. Padahal kalau dilihat secara leluhur kan sudah menggunakan itu gitu. Nah nanti kita akan coba lihat bersama subscriber Padepokan Bedek. Dan siapa Kamsir? Siap. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaywana, bantu saya untuk melindungi rumah ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk masuk dan mengganggu proses domestik ini. Tidak bisa mengganggu dan tidak masuk. Apabila mengganggu dan masuk, maka terbentak dan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaywana, bantu saya mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak proses mediumisasi ini, maka terbentak dan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim atau leluhur makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang adanya nuklir di Nusantara ini, ketarik saya. Dengan izin Sang Yang Nurwana semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Kun fayakun apa dengan izin Sang Yang Nurwana, apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud yang mengetahui tentang nuklir di Nusantara ini langsung terbentak dan hancur. Kun fayakun dibersihkan. Dengan izin Sang Yang Nurwana sinkron pita suaranya dengan tubuhnya Pak Kamsir. Dengan izin Sang Yang Nurwana, semua pengetahuan makhluk gaib ini terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Kun fayakun terbuka, terlihat sampai masa lampau dan yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sampurasun. Rampes. Ini dengan siapa ini? Saya boleh bicara? Agastya. Mbah Agastya ini ya? Iya, Oh, yang dulu pernah datang ke sini kalau tidak salah. betul. Oh, tapi sebelumnya kalau memang benar Mbah Agastya dan tadi sudah mengucapkan salam ya, artinya syahadatnya terlebih dahulu Mbah, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak Agastya ini gimana kabarnya ini? Sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar kami baik-baik saja. Kabar baik-baik saja ya? Iya, Sekarang tugasnya di mana ini? saya di Gunung Padang. Masih di sana? Iya. Ini kan kita kan mencoba menghadirkan ya Mbak. Tapi sebelum itu kamu ucapkan terima kasih dulu ya. Mbak Agastya sudah datang lagi ke Padepokan Bedek. Kami mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila mengganggu waktunya sekarang ini dalam bertugas ya Mbak. Iya, tidak Nih, apa-apa. dan nanti mohon apa itu namanya kita bisa ngobrol dan banyak nanti memberikan informasi kepada Iya. kita. Ini Mbak Agastya. Kan kita ini kan sedang mencari tahu tentang adanya nuklir Nusantara gitu ya Mbak. Iya. Ini kok Mbak Agastya yang diberikan izin untuk memberitahu kita semua ini sebenarnya seperti apa ini? Ya, saya sekedar memberi keterangan saja Oh, bahwasanya kabar dari masa lalu yang merupakan bagian dari tugas saya untuk menyampaikan kepada anak cucu semuanya supaya lebih dipahami, lebih dimengerti, dan kalau perlu disyukuri bagi yang mau bersyukur. iya. Karena semua itu akan kembali pada dirinya masing-masing. Di sini saya sebagai orang yang lebih tua daripada kalian semua dalam urusan jasad. Karena saya sudah berbeda dengan kalian semuanya. Jadi saya akan cerita tentang peradaban masa lalu, bagaimana kehidupan di masa lalu seperti apa, dan perkembangan orang bilang kemajuan teknologi sekarang seperti apa. Monggo ini Mbak Agastya ini. Pada dasarnya semua kehidupan peradaban itu memang bermula dari sini, dari wilayah Nusantara ini. Makanya semua perkembangan pengetahuan pun berasalkan dari sini. Semua itu tidak lepas dari adanya kerajaan Lemuria maupun Atlantis yang semula ada di Nusantara ini. Dan semuanya merupakan pusat-pusat daripada perkembangan ilmu dan teknologi yang sekarang dikembangkan oleh orang-orang di luar Nusantara ini. Apabila dikatakan mereka maju, itu sebenarnya belum seberapa. Karena masih banyak yang sudah dipahami dan dimengerti oleh leluhur-leluhur Nusantara di sini. Kalau dikatakan di Nusantara ini tentang persenjataan-persenjataan yang bisa menghancurkan kehidupan, memang belum diizinkan untuk itu. Tetapi semua itu sudah diprediksi atau sudah dijaga bahwasanya Nusantara ini tidak mempan apabila ditembakkan dengan senjata-senjata nuklir semacam yang ada di luar sana. Karena memang sifatnya pertahanan. Dan nantinya apabila sudah waktunya semua itu akan dibuka. Sehingga mereka semua akan terhenyak kaget bahwasanya di sini sudah lebih maju daripada mereka. Jadi kaulah maupun masyarakat di Nusantara ini tidak perlu khawatir. Tapi yang penting adalah mensyukuri
dan selalulah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa supaya mendapatkan perlindungan daripadanya. Karena memang walaupun tidak bisa dihancurkan dengan senjata yang mereka miliki, tetapi abu daripada itu bisa masuk ke sini. Hanya orang-orang yang mempunyai kedalaman jiwa, kedalaman keyakinan yang bisa menepis daripada akibat-akibat dari debu-debu nuklir tersebut. Senjata-senjata dari masa lalu semuanya mempunyai kandungan yang mempunyai tahapan atau mempunyai tingkatan masing-masing. Tetapi pada intinya, senjata yang paling hebat itu ada di sini. Dan itu akan dikeluarkan ketika nanti di perang akhir zaman. Ketika semua senjata sudah tidak ada gunanya. Senjata-senjata yang mereka banggakan itu nanti tidak akan bermanfaat sama sekali. Apabila ditembakkan ke sini maka akan hangus sebelum nyampai ke Nusantara. Oh, nanti akhir zaman seperti itu. Iya. Nah, Mbah Agasta, tadi kan Mbah mengungkapkan bahwa senjata-senjata zaman dulu itu memang sungguh luar biasa, ya. Iya. Dari zamannya Mbah tentunya ya kan. Iya. Aku dulu. Nah, kenapa bisa seperti itu, Mbah? Kok bisa? Dan penelitian kan mengungkapkan bahwa senjata yang ditemukan itu kan mengandung kayak uranium gitu, gitu. Iya. Nah itu kenapa dulu itu kok bisa sampai membuat senjata dan itu ternyata sekarang ini memang senjata yang luar biasa gitu loh dengan kandungan uranium tadi. Memang itu disediakan untuk Nusantara di sini. Oh. Karena memang dari dulu semuanya sudah dipersiapkan. Dan para leluhur di Nusantara ini banyak sekali yang saling menjaga, selalu mensyukuri akan karunia dari Yang Maha Kuasa, sehingga selalu diberi perlindungan dan diberi keberkahan, sehingga bisa memahami apa yang akan terjadi di masa depan, maupun cara mengolah semua inti dari teknologi tersebut. Oh, jadi secara tidak langsung itu bahan yang digunakan membuat tadi persenjataan zaman dulu ya, yang mengandung uranium ya kalau kita bilang sekarang ya, Mbak. Iya. Itu memang bahannya sudah ada di sini. Banyak sekali tersedia di sini. Banyak. Iya. Makanya menjadi rebutan bagi negara-negara luar yang ingin menguasai tanah Nusantara ini. Oh. Di sini tersedia semua bibit senjata yang bisa menghancurkan dunia. Dan di sini dipercaya oleh Yang Maha Kuasa. Karena memang sifatnya orang yang belas asih, tidak ingin menghancurkan kehidupan. Oh iya. Maka diberi titipan senjata-senjata yang sifatnya untuk memusnahkan keangkara murkaan, bukan untuk menghancurkan kehidupan orang yang tidak bersalah. Oh, artinya untuk menegakkan keadilan gitu ya, Mbak Agasta. Betul. Nah, kalau boleh diceritakan ini, Mbak, itu kan sejak zaman Lemuria Atlantis ya. Iya. Nah, secara singkat ini bisa kita dapat cerita senjata-senjata apa saja, terus kemudian sampai ke zaman kerajaan hingga zaman kerajaan akhir gitu, Mbak. Bisa diceritakan kepada kita semua. Iya, jadi pengolahan tentang peleburan besi dan sebagainya bisa dilihat dari senjata-senjata yang dimiliki oleh para raja-raja zaman dahulu. Itu senjata itu mengandung banyak hal. Jadi bukan hanya dari besi, tapi semua itu ada unsur-unsur yang mengandung racun maupun mengandung kekuatan yang luar biasa.
termasuk dari uranium, arsenik dan sebagainya. Itu ada di senjata-senjata itu. Maka senjata itu tidak sembarangan disebar di kalangan masyarakat. Yang dipercaya adalah para raja yang bijaksana yang bisa memegang pusaka tersebut. Pusaka itu apabila dilepaskan, maka ibaratkan matahari pun akan tertutup oleh debunya. Debu-debu yang beracun yang bisa menghancurkan musuh-musuh dari luar Nusantara. Itu baru debunya. Apabila dilepaskan, bisa meledaklah dan berkobarlah api di mana-mana. Bisa menghancurkan sebuah negara, walaupun negara yang besar sekalipun. Melebihi berlipat-lipat dari senjata nuklir yang dibanggakan orang-orang itu. Oh, itu ada sendiri senjatanya? Ada dan sekarang masih tersimpan. Itu apa bentuknya? Itu tombak atau apa itu, Mbak? Ada yang berbentuk tombak, ada yang berbentuk kayak panah. Oh, panah juga ada? Iya. Oh, Ada juga berbentuk kujang. kujang? Maupun keris. Iya. Oh, nggih. Nah, itu kan apa itu namanya? Wah, kalau kita bisa bilang itu banyak mungkin nanti yang bilang bahwa wah itu mah apa itu namanya dibantu oleh makhluk gaib gitu, Mbak, ya kan? Tapi Iya. sebenarnya apa yang terjadi memang benar-benar perpaduan unsur-unsur yang tadi membuat senjata dengan yang pemiliknya itu benar-benar tulus dan memang itu terjadi, ya kan? Seperti apa itu namanya mempunyai kedahsyatan, keajaiban gitu, atau seperti apa sih, Mbak? Pada dasarnya semua itu tidak lepas dari gaibnya juga. Oh, Nuklir yang mereka banggakan itu pun ada unsur-unsur dari gaib. Tapi dari kekuatan sebelah. oh ada gitu, Mbak? Iya. Oh, Yang pantesan ya. membantu mereka. Mm-mm. Makanya mereka berani bersombong diri karena memang itu mereka yang menuntun. Tetapi kalau yang di Nusantara ini dari gaib yang benar-benar bersifat untuk membangun dan melindungi orang-orang yang lemah dalam arti yang selalu berserah kepada yang kuasa. Oh, nggih. Nah, unsur itu kan apa itu senjata itu kan sekarang ini kan dari zaman sampai sekarang ini kan sepertinya kan mustahil gitu ya, Mbak ya, bahwa dulu leluhur Nusantara itu punya senjata yang begitu luar biasa, ya kan? Iya. Nah, itu memang ada apa sih, Mbak, dalam masa sejarah Nusantara ini gitu sampai terakhir kerajaan dan sekarang ini kan zaman modern itu sebenarnya ada masa di mana kita malah nggak tahu hal-hal yang seperti itu gitu loh, Mbak ya. Memang sengaja ditutup atau seperti apa ini? Iya, memang sengaja ditutup. Supaya masyarakat luas tidak menjadi sombong atas semua itu. Oh, Jadi diberitahu kepada yang mereka yang benar-benar hatinya jernih, yang mau memikirkan tentang keselamatan dunia ini, terutama keselamatan di Nusantara ini. Nggih. Jadi memang benar-benar ditutup. Iya, Tapi kan intinya kan masih ada di sini ya. iya, Oh, ditutup dalam arti pengetahuan bagi masyarakat umumnya. tapi tetap bahan dan intinya masih ada di Nusantara ini. Tetap di sini. Oh. Sebagai contohnya bahwa orang sekolah itu tidak semuanya menjadi sarjana. Ada yang di bawah sudah selesai tidak melanjutkan. Seperti itulah gambarannya. Nggih. Nah, kalau kita bisa lihat sekarang ini, Mbak, energi itu atau unsur-unsur yang tadi Mbak sebutkan ya kan, terkait dengan perpaduan senjata-senjata itu paling banyak sekarang adanya di tempat mana ini? Di wilayah Pulau Jawa. Pulau Jawa. Iya, Oh, pusatnya di mana nih kalau pusatnya ini? pusatnya ada di ujung kulon. Di ujung kulon. Iya, Wah, Banten sana ya, Mbak ya? ya termasuk wilayah situ.
Oh, termasuk dari situ. Iya. Terus termasuk Gunung Padang apa enggak ini? Iya. Sama juga. Di bawahnya. Di bawah Gunung Padang. Iya. Ada apa itu Mbak kalau di bawah Gunung Padang itu? Itu masih dirahasiakan. Masih Tidak dirahasiakan. boleh disebar secara umum. Karena mungkin Gunung Padang ini memang ada cerita sendiri ya Mbak ya? Iya. Nah, itu memang seperti apa sih Mbak? Terkait dengan Gunung Padang dengan cerita dan Mbak Agasta yang menjaga Gunung Padang sampai diberikan izin untuk menceritakan ini kan tentunya kan ada hubungan, ya kan? Cikal bakal adanya Paramida itu ada dari situ. Oh, dan semua itu bukan tidak ada maknanya. Semua itu mengandung pelajaran yang sangat dalam. Dan di dalamnya itu hanya orang tertentu yang boleh mengetahuinya. Para pemimpin yang nanti akan menjadi pemimpin di kala perang akhir zaman yang akan diberitahu. Kalau secara umum tidak boleh. Oh, tidak boleh. Iya. Walaupun itu nanti banyak orang yang mencari-cari dalam hal dia memakai unsur supranatural dan lain sebagainya, tetap tidak bisa mencapai rahasia Tidak itu. bisa, memang tidak diperbolehkan. Memang tidak diperbolehkan. Iya. Nah, kalau kita lihat itu kan Mbah, sekarang ini kan dunia kan di dalam keadaan yang tidak pasti ini Mbah. Ya, tentunya kan kemarin sudah terjadi perang antara Israel dan Iran ini kan sudah saling menjatuhkan roket ini ya. Iya. Nah sebenarnya pandangan Mbah Agasta sendiri terhadap hal itu dan kaitannya dengan Nusantara, apa yang perlu Nusantara pahami dari itu semua itu Pak? Waspada saja. Karena itu merupakan pertempuran mereka dengan mengandalkan pengetahuan mereka. Biarkan saja, kita tidak usah lari ke sana kemari. Larilah ke diri masing-masing. Perang di diri masing-masing itu lebih hebat daripada itu semua. Perang dalam arti melawan hawa nafsu untuk membuka takbir-takbir yang ada di Nusantara ini. Untuk melindungi kehidupan di sini itu lebih penting daripada memandang ke sana. Perang yang di luar itu tidak seberapa dibanding perang dalam keadaan tidak sadar, dalam artinya bahwa dirinya juga dalam menghadapi perang, terutama memerangi hawa nafsunya, yang akan menutup hatinya supaya mengerti akan ilham dari yang kuasa. Ya artinya tidak usah ikut-ikutan. Iya. Nah, apa lagi yang bisa diceritakan kepada kita semua ini Mbah tentang teknologi super canggih Nusantara ini dan apa itu namanya kehebatannya ini sampai seberapa itu loh. Kalau kita lihat dengan teknologi sekarang kan sampai roket jelajah aja sampai melebihi kecepatan suara gitu Pak, ya kan? Iya. Nah itu bisa diceritakan apa teknologi Atlantis itu yang membuat kita tercengang gitu loh. Semua itu kan menggunakan alat bantu. Tetapi untuk di Nusantara ini bisa dikendalikan dengan alam pikiran yang melebihi kecepatan daripada semua itu. Apabila kita membayangkan suatu negara hancur, siapa yang bisa mencegahnya? Berbeda dengan senjata yang dengan peralatan seperti sekarang itu. Kelihatannya luar biasa, tapi semua itu ringkih sekali. Apabila senjata yang di atas itu yang dinamakan satelit itu tidak berfungsi, maka semua senjata itu tidak ada artinya. Oh iya, karena dikendalikan. Apakah tidak berpikir seperti itu? Oh iya. Lebih cepat mana alam pikiran dengan alat-alat itu semua yang tidak memerlukan satelit ataupun bantuan dari yang lain. Iya. Tapi kan alam pikiran ini kan tidak bisa dilogiskan ini Mbak, gitu? Tidak perlu dilogiskan.
Kalau memang mau berpikir bagaimana senjata itu terbuat, awalnya juga tidak logis. Tapi mereka akan menggunakan alat dengan pola pikiran juga awalnya. Artinya sama aja ya? Sama saja. Kalau semuanya itu dari pikiran, kemudian Diwujudkan dengan alat bantu. Dengan alat bantu itu. Nah, kalau Mbah menceritakan bahwa apa itu namanya menggunakan pikiran itu, apakah itu sudah ada waktu dulu Atlantis, Lemuria dan peradaban atau leluhur Nusantara di masa lalu itu, Pak? Iya, memang seperti itu. Jadi dengan kekuatan pikiran cukup berkonsentrasi gitu atau bagaimana? Iya. Tapi kan tidak semua orang yang bisa ke situ. Makanya perang besar dalam diri itu yang perlu dimengerti dulu. Supaya bisa memahami itu semua. Itu. Nah, berarti ketika perang melawan diri sendiri ini udah usai, artinya sudah bisa mengendalikan, baru itu nanti akan muncul ya, Pak? Iya, tabir-tabir itu akan terbuka sendiri. Berarti nanti di akhir zaman perangnya adalah dengan tadi? Iya. Dengan zikir yang ingat kepada yang kuasa. Itu yang bisa mengendalikan. Karena teknologi yang mereka banggakan itu musnah. Apa susahnya bagi kami untuk menghancurkan satelit-satelit itu yang ada di angkasa itu tidaklah sulit. Tetapi kalau alam pikiran yang sudah menyatu, siapa yang bisa menghancurkan? Kecuali kehendak yang maha kuasa lah yang bisa menghentikannya. Artinya ketika daya pikir, kekuatan pikiran ini membayangkan sesuatu hancur, itu berarti nyata hancur di sana gitu, Pak? Iya. Sampai gitu? Iya. Itu dulu ya raja-raja atau leluhur Nusantara memakai cara itu? Iya. Itu sungguh luar biasa dong. Iya. Tidak bisa kita pikirkan bagaimana caranya itu bisa terjadi dong. Iya, tetapi semua itu kan bertahap. Maksudnya gimana itu? Dalam tingkatan yang berbeda. Jadi apabila mereka menggunakan kekuatan pikiran yang dibantu oleh golongan sebelah, maka pihak yang sebelahnya pun mendapatkan bantuan dari kekuatan yang bersih. Jadi ini ada dari unsur gaib di belakangnya itu juga mengikuti menyertai ya? Iya. Nah, berarti dalam konteks pikiran ini kan bukan berarti siapa yang lebih pandai atau cerdas kan, Pak? Bukan. Siapa yang paling berserah. Oh iya ya, tawakal ini ya. Betul. Itu yang inti nantinya. Iya. Depannya itu. Karena bukan kekuatan pikiran manusia. Tetapi diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa. Itulah yang merupakan pemimpin. Para pemimpin yang bisa menghadapi kekuatan dari makhluk-makhluk yang sangat berbahaya itu. Jadi artinya bagaimana orang itu berserah, kemudian Allah lah yang akan melakukan itu semua gitu ya, Pak ya? Iya. Dulu kan belum kenal adanya Allah kan, Pak? Kata siapa? Gimana ini konsepnya ini supaya sahabat Padepokan Bedeng ini juga tahu ini, Pak, dijelaskan. Orang lebih dulu itu lebih banyak berserah daripada orang-orang sekarang. Mereka lebih suka berlaku prihatin, lebih banyak menggunakan kekuatan batinnya daripada menggunakan alat bantu. Jadi kalau dibilang sekarang itu negara-negara maju dengan teknologi maju, itu salah. Mereka itu sebenarnya merupakan kemunduran. Kalau orang dulu bisa berkomunikasi jarak jauh, tidak menggunakan apa-apa. Tapi karena sekarang belum bisa dan tidak bisa, maka menggunakan alat-alat. Sehingga dia baru bisa berkomunikasi. Jadi justru dulu itu malah lebih maju daripada sekarang. Betul. Walaupun dulu itu seperti teknologi sekarang ini belum ada ya. Iya. Artinya secara tidak langsung tanpa mengandalkan teknologi atau peralatan,
Iya. Sudah bisa langsung itu, Pak? Iya. Oh, lebih canggih dong ya? Iya. Tinggal apa itu namanya konsentrasi, ya toh? Betul. Set gitu. Iya. Termasuk berpindah-pindah tempat. Betul. Tapi kembali lagi tergantung dari tingkatan masing-masing. Memang konsep ketuhanan waktu dulu terakhir ya, Mbak. Konsep ketuhanan waktu dulu itu seperti apa sih, Mbak? Yang yakini oleh leluhur-leluhur Nusantara waktu dulu. Baiklah. Sekarang perlu kalian ketahui bahwa pengucapan salam dengan tangan disatukan itu sudah ada dari zaman dahulu. Yang artinya bahwasanya saya menghormati kalian. Siapa yang ada di belakang sampean itu artinya tangan telungkup seperti ini merupakan salam dari orang dulu, dari orang-orang Lemuria maupun Atlantis, yang artinya menghargai diri kalian itu, bahwa diri kalian itu dihidupkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan di belakang itu, di belakang jasad kalian itu adalah ada yang mengendalikan, yaitu Yang Kuasa. Jadi yang dihadapi ini adalah orang yang telah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Maka menyebarkan keselamatan, mengucapkan doa-doa yang baik buat semuanya. Udah sampai konsep itu ya, Mbak ya, waktu dulu gitu. Iya. Geng. Ternyata lebih pasrah orang dulu ya, walaupun belum mengenal Allah sekarang yang kita bisa ini ya, Mbak ya. Itu sebutan saja. Pesan-pesan untuk kita semua ini, Mbak, anak cucu Nusantara ini ya, Mbak, dalam hal menghadapi kondisi dinamika dunia dengan penuh hal yang ketidakpastian ini ya kan, ekonomi, peperangan dan lain sebagainya. Apa yang bisa diberikan kepada kita, Mbak, nasihatnya, Mbak? Mencari guru rohani untuk membimbing kalian supaya bisa menang dalam berperang melawan nafsu, sehingga tabir-tabir semuanya terbuka, sehingga kalian tidak tersesat jalan dalam menghadapi hiruk pikuk dunia ini. Saya rasa cukup segitu saja. Begitu aja ya? Iya. Terima kasih ya, Mbak Agaster sudah hadir di Padepokan Bedek dan memberikan banyak informasi dan juga banyak nasihat, cerita tentang masa lalu dan untuk kedepannya. Nah, semoga ini bermanfaat ya, Mbak, untuk kita semua ya, Mbak. Dimampukan untuk nanti bertemu dengan guru rohani, guru sejati ya, Mbak ya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila mengganggu tugas Mbak Agasta sekarang ini. Dan mohon untuk membawa semua efek-efek yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir untuk kembali lagi ke tempatnya, nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta semua yang keluar dan kembali kepadanya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sakur Padepokan Bedek. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan leluhur Nusantara terkait dengan senjata super canggih yang dimiliki Nusantara dan kedepannya terhadap akhir zaman dan kondisi dunia yang sekarang tidak menentu ini. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hamba-Nya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati sahabat Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.